Gibran tampar Gubernur Genit Sundul Langit yang bicara 2024, penulis Anto Cahaya. Jika ada pepatah yang mengatakan, buah jatuh tak jauh dari pohonnya, mungkin kiranya tepat buat menggambarkan sosok Gibran Rakabuming Raka, salah satu wali kota muda di Indonesia ini dengan kiprah bapaknya Presiden Jokowi. Seolah Gibran ini tak ambil peduli dengan euforia para tokoh, terutama para gubernur yang genitnya sundul langit, seolah para kepala daerah yang sudah sangat berbuat banyak buat warganya. Padahal prestasi mereka semuanya rata-rata biasa saja, tak ada yang istimewa. Hanya menang nama dan dukungan para relawan yang militan. Nah, Gibran ini beda, dia cuek saja seolah itu hal yang lumrah. Terlebih dirinya benar-benar memposisikan diri sebagai kepala daerah sekelas wali kota yang sebetulnya secara politik tak kalah moncer. Pasalnya banyak negara lain yang presidennya berangkat dari wali kota, bukan seorang gubernur. Akan tetapi mungkin Gibran Rakabuming dipandang masih baru. Praktis kepemimpinannya sebagai wali kota Solo baru menginjak 7 bulan. Tentu saja ini waktu yang relatif masih baru untuk ukuran sebuah jabatan dalam pemerintahan. Tapi tunggu dulu, kendati masih terbilang seumur jagung, tapi gebrakan Gibran untuk warga Solo selama pandemi berlangsung tak perlu diragukan lagi. Seperti yang kita ketahui, ada 3 gubernur atau kepala daerah yang teramat pede, kerap menyebut dan disebut menjadi calon presiden pengganti Presiden Jokowi. Seakan mereka itu pantas menduduki kursi Presiden RI. Ada sosok Ridwan Kamil Gubernur Jawa Barat yang sudah dengan secara terang benderang siap nyapres saat Forum PAN di Bali. Kemudian ada Anies Baswedan Gubernur DKI Jakarta juga tak jauh beda di tempat yang sama, bahkan relawannya sudah deklarasi pula. Dan yang tak kalah seru juga ada Ganjar Pranowo Gubernur Jawa Tengah. Kendati dari mulutnya belum pernah terucap mau nyapres, tapi relawannya jauh hari sudah deklarasi di mana-mana, bahkan sampai mancanegara pun ada. Belum tokoh-tokoh lain sekelas menteri dan ketua umum partai politik juga tak kalah genitnya. Pokoknya merasa paling berhak menjadi Presiden RI. Kita tinggalkan sejenak mereka yang genit sundul langit. Kita bicarakan kiprah Gibran yang tak kalah sengit. Pepatah di atas rasanya pas jika kita sandingkan Gibran dan Jokowi. Gibran itu nampak di dalam otak dan benaknya adalah kerja melayani rakyatnya. Prestasi bapaknya di Solo saat menjabat sebagai The Spirit of Java, rupanya tak hanya slogan semata. Tapi di tangan Gibran spirit itu harus benar-benar nyata dalam derap langkah kehidupan yang dituntut percepatan di era digitalisasi saat ini. Setelah gebrakan mewadahi ribuan atau tepatnya 10.000 UMKM dibantu dipasarkan melalui kampus UMKM dan e-commerce, kini Gibran mulai menyasar para pedagang tradisional yang berada di Solo. Dan gebrakan serta terobosan bidang lain. Kini ada 44 pasar tradisional yang disiapkan Gibran untuk melakukan proses jual beli dengan transaksi non-tunai atau digitalisasi. Gebrakan ini tentu saja keren. Sejalan dengan perkembangan zaman, para bakul tradisional itu dipaksa harus melek teknologi terkini. Terobosan ini saya rasa sangat membantu para bakul atau pedagang menghadapi persaingan di dunia internasional. Jika seorang Gibran yang notabene wali kota saja sudah berpikiran jauh ke depan, bagaimana dengan kepala daerah lainnya? Bahkan para gubernur itu, selain benak dan otaknya sibuk cari perhatian copras-capres, apa yang dilakukan untuk warganya? Apa yang dilakukan oleh Gibran tak bisa dibilang sederhana tapi luar biasa. Tak mudah bagi warga awam, terutama para pedagang tradisional, mudah mengenal teknologi terkini. Tapi buat Gibran tak ada yang sulit. Sebab jika tidak dipaksa akan tergilas dengan perubahan zaman, dan kasihan para pedagang tradisional akan kian ketinggalan dan tergilas oleh perubahan itu sendiri. Halo para gubernur yang terhormat, apakah ada gebrakan serupa di wilayah Anda? Di hadapan awak media, anak Presiden Joko Widodo ini menjelaskan, sudah ada 44 pasar tradisional yang disiapkan untuk onboarding, termasuk pasar baru, yakni Pasar Legi dan Purwasari. Kalau di Solo ada 44 pasar tradisional, kita sedang membangun Pasar Legi dan Pasar Purwasari. Jadi ini pasar baru, ini kita siapkan untuk mempersiapkan diri untuk digitalisasi, kata Gibran dalam konferensi pers Grab OVO Patriot, Kamis, tanggal 21 Oktober tahun 2021. Gibran menuturkan, penerapan digitalisasi di pasar tradisional ini untuk memudahkan para penjual. Dengan digitalisasi, seluruh pengeluaran dan pemasukan menjadi terdata. Penjual pun tidak perlu menyiapkan uang kembalian saat terjadi transaksi jual beli. Dia ingin para penjual dan pembeli terbiasa dengan perubahan baru, utamanya penetrasi digital yang makin marak karena pandemi COVID-19. Pandemi, kata Gibran, memaksa setiap UMKM untuk go digital. Nasib capres elektabilitas mini gimana?
SMRC, Figure Capres Prioritas Pemilih. Lembaga survei Saiful Mujani Research and Consulting, SMRC, telah membuat eksperimen yang cukup menarik. Sebetulnya eksperimen ini sebelumnya juga kerap dilakukan oleh lembaga survei yang lainnya. Tapi SMRC yang notabene memiliki rekam jejak yang cukup baik selama ini menjadi salah satu rujukan lembaga survei yang cukup kompeten oleh para pemerhati maupun masyarakat. Seperti yang disebutkan oleh Direktur Riset SMRC Denny Irvani menyebut kualitas personal capres lebih disukai pemilih dibanding keputusan partai terkait calon presiden. Ia menyebut dukungan pemilih terhadap suatu partai capres yang dicalonkan oleh partai menurun signifikan jika capres tersebut tidak disukai pemilih. Pemilih partai lebih memilih capres yang lebih disukainya meskipun capres tersebut tidak diusung oleh partainya, kata Denny pada rilis survei virtual, Kamis, tanggal 7 Oktober tahun 2021. Dalam eksperimen ini, pemilih partai dihadapkan dengan pilihan presiden, apakah akan memilih capres yang dicalonkan partainya. Jika partai politik yang dipilih mencalonkan seseorang untuk menjadi presiden, ada 57% yang akan memilih calon tersebut, sementara 29% tidak akan memilih calon tersebut. Yang tidak tahu, tidak menjawab 15%. Bila partai yang dipilih tak mencalonkan calon presiden yang disukai pemilih partai tersebut, apakah pemilih itu akan tetap memilih calon presiden pilihan partai tersebut? Ada 35% yang akan tetap memilih calon presiden yang tidak disukai tersebut, sementara 53% tidak akan memilih calon tersebut. Yang tidak tahu, tidak menjawab 12%. Lanjut kemudian, pertanyaan yang disodorkan bila ada calon presiden yang tak dicalonkan partai yang dipilihnya tapi dicalonkan oleh partai lain, apakah akan memilih calon presiden tersebut? Ada 67% yang akan tetap memilih calon presiden tersebut, sementara 25% tidak akan memilih calon tersebut. Yang tidak tahu, tidak menjawab 8%. Dari temuan ini, kiranya dapat kita simpulkan bahwa di mata pemilih partai, kualitas personal capres lebih penting dibanding keputusan partai tentang calon presiden. Maka jika elektabilitas menjadi salah satu indikatornya, maka kita kiranya dapat melihat beberapa nama yang selama ini memiliki elektabilitas yang cukup tinggi. Dan sejauh ini seperti yang sudah kita ketahui hanya ada 3 nama yang secara konsisten tetap berada di posisinya. Antara lain, Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan. Dan yang menarik dari ketiga nama tersebut praktis hanya Prabowo Subianto yang oleh partainya Gerindra jauh hari sudah didorong-dorong untuk maju kembali di tahun 2024. Sedang Ganjar masih belum jelas keberadaannya di dalam partainya PDIP, didukung apakah di Telikung dan begitu pula Anies yang dari Independen. Kembali jika kita hubungkan dengan eksperimen SMRC tersebut, maka ketiga nama tersebut sangat memungkinkan bagi partai politik untuk meraih kemenangan sekaligus mendapat ekor jas atau pengaruh ekor jas atau efek ekor jas, bus. Inggris, Kotail Effect,